Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah konyaknya. Demikianlah juga seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantung itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Logika kita untuk memahami pernyataan Yesus akan berpuasa tentu kembali ke dalam dirinya. Jadi kita memahami Yesus itu adalah sebagai Mesias yang hadir ke dalam dunia ini. Dan tentunya bahwa tujuan dari kedatangannya itu untuk menyelamatkan umat Israel dan kita semua. Pertama-tama Yesus tentu membangun sebuah relasi bersama yang lain. Secara khusus dalam hal ini adalah para muridnya. Dia memilih kedua muridnya untuk kemudian mereka itu menjadi sahabat. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah mereka akan menjadi pewarta kabar gembira atau pewarta kabar sukacita Injil yang diwartakan oleh Yesus kepada umat atau kepada pendengarnya dan diteruskan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang kita pahami sebagai Mesias itu ada di antara para muridnya. Dan tentunya bahwa Yesus yang adalah Mesias itu adalah Allah yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada Abraham dan juga kepada nenek moyang bangsa Israel, yang kemudian dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan datang saatnya Mesias akan ada di antara umat Israel untuk menyelamatkan umat Israel. Dan saat itu Yesus atau Allah yang menjelmah menjadi manusia di dalam diri Yesus itu adalah Allah yang sudah ada di antara mereka atau di antara para murid dan juga orang-orang Farisi serta para pendengar Yesus yang lain pada waktu itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa bagaimana mungkin sahabat-sahabatnya itu berpuasa sementara mempelainya ada di tengah mereka. Mungkin maksudnya bahwa setiap orang itu berpuasa itu mengandaikan bahwa dirinya itu ingin semakin dekat dengan Allah, ya. Tetapi pada saat itu Allah sudah berada bersama para muridnya. Jadi puasa bagi Yesus ya belum saatnya bagi para murid untuk berpuasa ya pada waktu itu. Karena Yesus itu ada di antara mereka, atau Allah itu sedang ada di antara mereka atau ada bersama mereka. Sehingga Yesus menanggapi orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, atau mungkin para pendengar yang bertanya kepada Yesus, ya dia menjawab demikian. Bagaimana mungkin seorang sahabat mempelai itu berpuasa sementara mempelainya itu ada bersama mereka? Tentu logikanya di sini bahwa para murid itu akan berpuasa ketika Yesus itu akan bangkit dan kembali ke dalam
eksistensinya sebagai Allah. Pada saat itulah para murid akan berpuasa untuk merenungkan berbagai peristiwa pengalaman mereka bersama Yesus yang nantinya kemudian menjadi dasar atau menjadi landasan bagi mereka untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Yesus atau apa yang menjadi tujuan dari setiap ajaran atau tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia. Teman-teman yang terkasih, sebenarnya bacaan ini hendak membuka kesadaran iman kita bahwa berpuasa itu seharusnya dilakukan memang harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Berpuasa tidak berarti bahwa kita tidak makan ya, atau kita tidak minum sepanjang hari gitu ya. Tetapi berpuasa dalam hal ini lebih pada penyucian hati ya, purifikasi hati, di mana kita kembali ke dalam diri kita untuk melihat pengalaman-pengalaman hidup kita yang mungkin tidak berkenan atau mungkin melampaui batas-batas normal, batas-batas nilai-nilai Kristiani maupun nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai adat budaya yang ditetapkan di dalam masyarakat kita. Ya, kita membatasi ruang gerak kebebasan kita yang melampaui nilai-nilai itu. Atau mungkin dengan singkat kita mengatakan bahwa kita berpuasa dengan hati itu maksudnya kita itu berhenti sebentar, atau kita menyadari perbuatan buruk kita atau kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dengan sebuah kesadaran bahwa kita hendak mengenakan Tuhan di dalam diri kita, atau kita hendak menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Puasa hati dalam arti juga bahwa kita itu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi membiarkan Tuhan yang berkarya di dalam diri kita, membiarkan Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pewarta kebenarannya atau menjadi kelanjutan dari kelanjutan dari apa yang menjadi tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, yaitu menjadi wakil atau menjadi duta kebenaran, menjadi duta orang-orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Allah di tengah kehidupan sosial maupun di tengah kehidupan kita masing-masing. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, sekaligus bacaan hari ini mengajak kita untuk kita tidak berhenti saja di dalam apa kata orang ya, atau kita tidak percaya begitu saja apa kata orang, tetapi kita diajak untuk senantiasa berbenah diri, sehingga diri kita itu mempunyai suatu komitmen atau mempunyai suatu kekuatan yang didasarkan pada kebenaran, bahwa kebenaran itu sesungguhnya bukan hanya milik kita, tetapi juga kebenaran itu ada di luar diri kita. Dengan demikian kita bertindak tidak secara eksklusif tetapi universal, di mana kita mewartakan kebenaran itu atau mewartakan atau menampilkan diri kita di dalam kebenaran universal, di mana yang bisa merangkul semua orang. Dan juga di sini tentunya mengajak kita untuk lebih memakai akal sehat kita di dalam berbagai tindakan maupun di dalam berbagai perbuatan kita, di mana dengan menggunakan akal sehat itu kita bisa berpikir kritis tentang diri sendiri, tentang pola-pola yang kita lakukan, ataupun berbagai kebijakan-kebijakan yang menjadi pertimbangan pribadi kita. Nah, itu semua diubah atau diolah sedemikian rupa oleh akal sehat kita yang didasarkan pada apa yang kita sebut sebagai kebenaran. Dengan begitu kita sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai diri yang bermakna bagi sesama dan juga bagi untuk Tuhan kita. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan ruang hati kita untuk berpuasa, membiarkan Tuhan berkarya di dalam diri kita, dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan memeluk kebiasaan baru, atau menghayati apa yang menjadi kehendak Allah yang diwartakan oleh para rasul, oleh uskup, oleh imam, biarawan-biarawati, maupun oleh katekis, para pendeta, dan semua pemuka-pemuka agama yang
mengarahkan kita kepada kebenaran itu. Semoga hati kita semakin diteguhkan dengan bacaan hari ini. Amin.